Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Laksono, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Teknik Sipil NIM 362110011, dosen Bapak Purnama Sahrial Pradini STMT. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan teknik pondasi. Yang pertama, pengertian pondasi. Pondasi adalah salah satu elemen struktur bahan bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah, yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Pondasi dikatakan bagian terendah dari bangunan, oleh sebab itu beban dari bangunannya di atasnya seperti beban mati, beban hidup, beban angin disalurkan melalui elemen struktur horizontal atau vertikal ke pondasi yang selanjutnya beban tersebut dilanjutkan ke tanah dasar. Yang kedua, klasifikasi pondasi. Terdapat dua klasifikasi pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Berikut definisi pondasi dangkal dan pondasi dalam. Yang pertama, pondasi dangkal. Pondasi dangkal adalah pondasi yang tidak membutuhkan galian tanah terlalu dalam karena lapisan tanah dangkal sudah cukup keras, apalagi bangunan yang akan dibangun hanya rumah sederhana. Pondasi dangkal biasanya digunakan ketika tanah permukaan yang cukup kuat dan kaku untuk mendukung beban yang dikenakan, di mana jenis struktur yang didukungnya tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu tinggi. Yang kedua, pondasi dalam. Pondasi dalam didefinisikan sebagai pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak relatif jauh dari permukaan. Pondasi tiang pancang merupakan pondasi dalam yang umum digunakan di lapangan, kecuali proses mobilisasi kendaraan dengan medan yang cukup sulit. Penggunaan bore pile sebagai alternatif penggunaan pondasi dalam. Pondasi dalam digunakan jika lapisan tanah keras atau lapisan tanah dengan daya dukung yang memadai berada pada kedalaman tanah yang cukup dalam dari permukaan dan pada lapisan tanah atas berupa tanah lunak, sehingga mengharuskan pondasi dipancang mencapai lapisan tanah keras tersebut. Selanjutnya, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal ada 7 tipe. Yang pertama, pondasi tampak, pondasi jalur, pondasi rakit, pondasi sumuran, pondasi umpak, pondasi plat beton lajur, pondasi truss pile. Pondasi dalam ada 3 tipe. Yang pertama, pondasi tiang pancang, pondasi piers, dan pondasi caissons. Nah, untuk gambar pondasi tampak berada di pojok kanan atas. Nah, untuk pondasi jalur berada di bawahnya, dan untuk pondasi rakit berada di bawahnya, dan untuk pondasi sumuran berada di barisan kedua paling atas, dan untuk pondasi umpak berada nomor 2 di barisan kedua. Biasanya pondasi umpak ini digunakan untuk rumah-rumah yang tahan guncangan atau tahan gempa. Terus untuk pondasi plat beton lajur di nomor 3 baris kedua. Selanjutnya pondasi truss pile berada di nomor 4 baris kedua. Nah, untuk pondasi dalam ada 3 tipe. Nah, untuk gambar pondasi tiang pancang berada di baris ketiga paling atas, dan untuk pondasi piers berada di nomor 2 baris ketiga, dan untuk pondasi caissons berada di nomor 3 baris ketiga. Perencanaan pondasi. Seperti kita tahu, pondasi adalah salah satu bagian terpenting dalam struktur bangunan. Pondasi terletak paling bawah dari bangunan dan berfungsi sebagai penopang seluruh beban yang ada pada bangunan di atasnya. Mengingat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka tidak sembarangan dalam membangun pondasi yang kuat dan bisa berdiri kokoh menopang beban di atasnya.
Selanjutnya, persiapan sebelum membuat pondasi. Yang pertama, pemeriksaan tanah. Pertama yang harus dilakukan tentu pemeriksaan, yaitu kita harus memeriksa lokasi sekaligus tanah yang akan dibangun pondasi. Yang kedua, melakukan analisa. Setelah melakukan pemeriksaan tanah, barulah langkah selanjutnya kita lakukan hal yang tidak kalah penting, yaitu melakukan analisa dengan pengujian sampel di laboratorium. Setelah semua hal di atas dilakukan, tentunya kita sudah mendapatkan data-data pemeriksaan tanah. Setelah itu barulah data itu diberikan pada engineering. Data tersebut nantinya akan menentukan jenis, ukuran, dan detail pondasi seperti apa yang tepat untuk dibangun di lapangan. Untuk memilih tipe pondasi yang memadai, perlu diperhatikan apakah pondasi itu cocok untuk berbagai keadaan di lapangan dan apakah pondasi itu memungkinkan untuk diselesaikan secara ekonomis sesuai dengan jadwal kerjanya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis pondasi. Yang pertama, kedalaman tanah pondasi. Yang kedua, batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya. Yang ketiga, keadaan daerah sekitar lokasi. Yang keempat, waktu dan biaya pekerjaan. Yang kelima, jenis pondasi yang kokoh, kaku, dan kuat. Dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu pondasi harus dipenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama, pondasi harus ditempatkan dengan tepat sehingga tidak longsor akibat pengaruh luar. Yang kedua, pondasi harus aman dari kelongsoran daya dukung. Yang ketiga, pondasi harus aman dari penurunan yang berlebihan. Cukup sekian video ini saya buat. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ada salah-salah kata. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.